Ketua Panja mencermati pembiayaan sehingga dapat diputuskan dan dapat angka pembiayaan biaya haji kita di tahun 2025 89.410.258,79. Kalau dibanding tahun lalu ini ada penurunan sekitar 4 juta rupiah lebih. Ini muncul pertanyaan kenapa bisa turun? Mestinya ada kenaikan karena ada berbagai hal insentif yang dikutip oleh pemerintah Saudi terkait umpamanya pajak dan lain-lain. Tapi karena kita bisa melakukan efisiensi dan mengurangi berbagai hal yang bisa kita kurangi tanpa mengurangi layanan yang baik, pada akhirnya bisa turun 4 juta rupiah lebih. Yang kedua, termasuk pelayanan yang dilakukan terhadap nilai manfaat, itu juga ada penurunan yang tadinya kita di tahun lalu proporsinya 60-40 menjadi 62-38. Artinya untuk keamanan dan keberlanjutan keamanan keuangan haji kita semakin membaik. Sementara beban jamaah juga turun dibanding tahun lalu yang sekarang menjadi 55.731.750,78. Kalau dikurangi daftar haji 25 juta dan nilai virtual akun yang mereka terima, nanti jamaah tinggal sekitar 27 ya, mendekati 28 juta. Kami kira ini cukup mudah bagi jamaah haji kita, apalagi dibanding tahun lalu. Komponen apa saja ini? Penerbangan masih yang terbesar karena masih 33.100.000 rupiah. Tapi dibanding tahun lalu ini sudah turun. Kemudian akomodasi di Mekah tahun lalu dibanding tahun lalu 17 juta, sekarang sudah 14 juta. Kemudian akomodasi di Madinah di tahun lalu 650 atau 750 menjadi ini tetap 750 yang di Makkah. Inilah pencapaian yang kita lakukan sehingga kita mendapatkan nilai manfaat akumulasi semuanya 6.831. Kalau tahun lalu kita karena besar proporsinya 60-40, maka nilai manfaat sampai mencapai 8,2 triliun. Itu kita defisit mengambil cadangan. Yang tahun ini kita surplus karena yang disiapkan oleh BPKH itu mendekati sampai 7 triliun. Sementara kita hanya memanfaatkan 6,8 triliun. Maka dalam hal kesehatan dan keberlanjutan keuangan haji ini sudah dipertimbangkan dengan baik. Ada alasan dan ada usul dari teman-teman anggota Panja maupun dari pemerintah, bagaimana kalau kita tetap mempertahankan skema 60-40 supaya beban jamaah semakin rendah. Tapi pada akhirnya kita menyepakati 62-38. Inilah hasil Panja pada akhirnya, dan kami meminta beberapa catatan. Satu, perlu Pak Menteri supaya bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, pemeriksaan kesehatan di daerah-daerah tidak sebesar 1 juta untuk dibebankan kepada jamaah, karena pemeriksaan kesehatan jamaah ini bukanlah bagian dari untuk mencari kerja, tapi untuk keberangkatan haji harus ada pemihakan kita. Ditegaskan dengan baik karena kami sudah mendapatkan laporan 1 juta itu memberatkan jamaah. Yang kedua, kami ingin menegaskan bahwa kesempatan bagi jamaah yang sudah siskohat tetap diberikan haknya, sekalipun ada kesempatan memberangkatkan jamaah yang sudah lansia. Maka memperbanyak lansia itu akan mengurangi kesempatan daftar jamaah yang sudah berangkat. Proporsi ini kami berharap diatur dengan baik sehingga tidak mencederai perasaan jamaah yang sudah berharap dan merasa berangkat tahun ini. Maka pertimbangan ini penting, dan kami ingin perkembangan tentang jamaah haji yang akan
berangkat supaya diberitahu di Komisi 8. Tentang yang pelayanan haji, kita tidak tuangkan di dalam keputusan ini karena mempertimbangkan berbagai hal, kemampuan dan kepastian kita untuk melaksanakan. Apa itu? Ada skema yang bisa mengurai jamaah yang berada di tenda Mina. Karena tenda Mina ini tidak terlalu luas dan luasnya tidak pernah bertambah. Sementara jamaah selalu bertambah. Maka karena itu kami meminta pemerintah, Menteri Agama mencari cara yang kita sebut dengan murur dan tanazul. Jadi jamaah tidak menginap di tenda Mina, tapi mereka menginap di hotel-hotel masing-masing pada saat untuk melontar mereka kembali ke Jamarot untuk bermalam. Nah, kalau ini bisa kita lakukan, maka berita yang selalu kita dengarkan di tenda Mina, orang tidak bisa tidur dan bahkan duduk pun tidak bisa, itu bisa terurai. Kalau dijumlahkan berapa jamaah yang harus kita tanazulkan, kata Pak Dirjen Haji harus ada sekitar 50 juta jamaah sampai 50 ribu jamaah sampai 60 ribu jamaah. Baru ada manfaatnya terurai dari tenda Mina. Kalau ini bisa kita laksanakan, maka di tahun-tahun yang akan datang kita punya moral kekuatan menambah minta kuota dari pemerintah Saudi. Inilah catatan-catatan kita di dalam perjalanan Panja. Mudah-mudahan jamaah kita menerima dengan baik keputusan Panja. Kami yakin masih ada yang belum memadai perasaannya, karena sekalipun turun 4 juta lebih, tetapi di sisi BP beban jamaah baru berkurang sekitar Rp600.000 saja. Nah, semuanya sudah kami pertimbangkan kemampuan jamaah dari laporan dari dapil-dapil kita masih bisa menurunkan di seputaran 600.000 lebih. Demikian, kami persilakan Pak Menteri Agama. Baik, yang sangat penting telah disampaikan tadi oleh Ketua Komisi 8. Saya hanya ingin menggarisbawahi beberapa poin yang sangat penting ya. Pertama, ini obsesi Presiden Prabowo Subianto kepada kami Kementerian Agama dan BPH, bagaimana dapat diusahakan supaya beban biaya jamaah haji nanti akan datang lebih diperingan tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan haji. Dan setelah kami melakukan pertemuan intensif dengan Komisi 8 dan para pihak yang lain, maka kesimpulan yang paling indah, yang paling bagus kita bisa capai seperti yang disebutkan tadi. Namun demikian, ke depan tetap kami akan melakukan penyisiran. Selaku penyelenggara, tahun ini masih dipercayakan kepada Kementerian Agama dan mendapatkan dukungan dari BPH, maka insya Allah bersama teman-teman kami telah melakukan penyisiran, penghematan, dan semua biaya-biaya yang tidak perlu itu kita gunting ya. Apalagi kita mencoba mengeliminir segala bentuk penyimpangan-penyimpangan yang bisa diprediksi akan muncul. Nah, atas dasar itu semuanya kami menemukan bersama-sama dengan kejelian Panja ya, maka kita bisa menghemat seperti tadi. Logikanya sebetulnya mestinya harus naik nih, karena anggaran belanja kita di Saudi tahun ini diprediksi akan menaik. Kemudian juga kurs dolar juga kan kita lihat ada perkembangan, dan ditambah lagi dengan berbagai macam kendala-kendala yang lain. Tetapi alhamdulillah dengan kemampuan kita untuk melakukan penyisiran yang sangat tepat, dan juga bukan hanya penyisiran tapi juga tetap memperhitungkan kualitas, jangan sampai nanti terjadi penurunan kualitas pelayanan jamaah haji. Karena kan obsesi kami sebagai pemerintah adalah ada dua, pengabdian dan pelayanan. Jadi kami melakukan pengabdian dan pelayanan terhadap jemaah, bukan pendekatannya bisnis oriented. Karena itu tercapailah angka-angka yang seperti ini. Dan kami bersama Komisi 8 tetap akan melakukan analisis untuk kemanfaatan umat
di masa akan datang. Kami sangat yakin ya, dengan adanya skala murur tadi itu bisa kita mainkan sedemikian rupa, ada kemudahan buat jamaah, kemudian juga tanazul, dan ditambah lagi dengan perkembangan dalam negeri, termasuk juga pelayanan-pelayanan di tingkat lokal. Dan satu hal lagi yang ingin saya tambahkan Pak, mengenai kebijakan Saudi Arabia itu akan mengurangi pembimbing jamaah haji. Nah, kami pada pertemuan kami dengan Menteri Haji yang lalu, Pak, kami mohon pengertian karena jamaah haji kami ini begitu lamanya menunggu sehingga banyak yang mendapatkan kesempatan setelah mereka itu berusia tua, berusia lanjut, dan mereka itu membutuhkan bimbingan, pendampingan. Dan kami yakin betul bahwa lebih baik kami mendampingi mereka karena kita tahu bahasanya daripada pemerintah Saudi Arabia nanti akan melakukan pendampingan. Ya, pada waktu itu Pak Menteri Urusan Haji memberikan mengangguk-ngangguk ya. Nanti kita akan pertimbangkan setelah segalanya terlaksana, setelah kita bayar maksudnya itu ya. Jadi insya Allah kesempatan untuk melakukan lobby untuk memberikan tambahan pendamping ini masih terbuka kemungkinan, apalagi dengan pengertian yang sangat dalam kita berikan betul bahwa sebetulnya kehadiran pendampingan kami itu akan justru memudahkan memberikan bantuan besar kepada pemerintah Saudi Arabia. Dan yang terakhir buat kami adalah kami juga memohon doa kepada Bapak Ibu sekalian, terutama para calon jamaah haji, semoga betul-betul cita-citanya untuk menunaikan ibadah haji ini bisa terlaksana dengan baik, dengan cerita-cerita yang sangat baik. Ya, itulah dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Menteri. Kami ingin menyampaikan bahwa seluruh keputusan ini akan dikawal Komisi 8 dan kami juga akan melaporkan ke pimpinan DPR terkait ini. Nanti di dalam penyelenggaraan akan ada pengawas pelaksanaan ibadah haji dari DPR.